pajak itu namanya Mas Iqbal Pratama. Nah, Mas Iqbal ini juga salah satu penyuluh terbaru juga ya. Benar. Kita semua bertiga tadi terbaru ya, kawan pajak ya, dari KPP PMA 5 Ceria tadi ya. Oh, ada cerianya ya kawan pajak ya. Nah, Mas Iqbal, tadi itu Mas Hendra juga sudah menjelaskan sedikit banyak tentang faktur pajak ya, Mas Iqbal ya. Nah, kita akan lanjutkan estafet informasinya. Kita akan bahas case yang nomor 9 itu tulisannya di situ ya, sesuai dengan pasal 35 per 11 tahun 2025. Mas Iqbal mungkin bisa menjelaskan tentang keterangan jenis barang atau jasa dalam faktur pajak. Boleh ya, Mas Iqbal? Benar sekali. Jadi di per 11 ini diatur juga jenis barang itu harus diisi dengan keterangan yang sebenarnya sesungguhnya. Nah, itu tadi ya, penting banget ya. Kan di lampiran per 11 itu dituliskan contohnya nih Mas Kevin. Kayak contohnya misalnya penyerahan barang biasa ya. Misalnya penjualan komputer misalnya ABC lah. Sejumlah 3 unit dengan harga 5 juta rupiah. Nah, itu di kolom nama barang dan jasa itu dijelaskan seperti itu sedetail mungkin. Contohnya transaksi tadi ditulis dengan komputer merek ABC sebanyak 3 unit dengan harga jual sebesar 5 juta per unit. Berarti nggak boleh ditulis komputer gitu aja, nggak boleh. Nah, di lampirannya udah dijelaskan seperti itu. Makanya di lampiran peraturan itu sudah tertulis gitu ya, dicontohkan gitu ya kawan pajak, supaya kawan pajak juga nggak salah dalam menulis keterangan di nama barangnya. Ya, oke, lanjut Mas Iqbal. Itu kan untuk penjualan yang ini ya, tunai ya. Bagaimana kalau untuk uang muka dan pelunasannya? Oh iya, ini banyak banget nih yang tanya. Iya. Kalau untuk uang muka itu pengisiannya juga hampir sama seperti itu. Cuma nanti ditulisnya ada tambah uang muka sebesar berapanya nih. Misalnya uang muka 1 juta nih, berarti ditulis uang muka sebesar 1 juta untuk pembelian komputer merek ABC. Harga jual 5 juta. Jadi di situ udah tertera harus rinci. Iya, ada uang mukanya, nilai uang mukanya berapa, lalu nama barangnya. Oke, berarti sekali lagi nulis uang muka pun harus dijelaskan secara jelas gitu ya. Itu dicontohkan di lampiran per 11 itu. Berarti kalau cuma ditulis uang muka berarti nggak lengkap dong ya kan. Sayang banget ya, itu tadi nggak diakuin jadinya ya. Ini kan sebenarnya aturan yang baru ya, sebenarnya nggak ada ya ketentuan penulisan barang itu. Oke, untuk mengakomodir di sistem Cortex juga ya kali ya. Oke, itu tadi udah yang masalah uang muka ya. Bagaimana dengan pelunasannya? Pelunasannya pun benar. Oke, pelunasannya gimana? Pelunasannya pun ditulis, jadi kayak pelunasan atas komputer ABC dengan nilai berapa, misalnya kan tadi kan 1 juta uang mukanya ya, berarti kan kurang berapa nih? Kurang 4 juta, 4 juta dengan harga jual sebesar berapa, 5 juta tadi. Harus lengkap pelunasan, uang muka sama totalnya berapa? Pelunasan sebesar 4 juta misalnya tadi kan, pelunasan 4 juta kan untuk pembelian komputer ABC dengan harga jual sebesar 5 juta. 5 juta. Jadi ada pelunasannya sama nilai totalnya. Oke, siap. Jadi sekali lagi akan pajak harus dicermati benar-benar nih tentang apa yang ada di isinya faktur pajak itu ya kawan pajak ya. Oke, dilanjutkan nih Mas Iqbal, gimana? Ya, jadi ketentuannya selain barang dan jasa tadi, itu di per 11 itu diatur juga untuk penyerahan barang-barang lainnya. Contohnya adalah penyerahan BKP yang berupa kendaraan bermotor nih Mas Reve. Jadi untuk kendaraan bermotor itu di fakturnya harus tertulis jenis barangnya, lalu mereknya, tipenya, variannya, lalu ada nomor rangka kendaraan bermotornya seperti itu. Kalau bingung ya lihat STNK aja gitu. Benar. Ya, Iqbal ya. Jadi apa yang ada di STNK tuangin aja di situ gitu ya. Oke, siap. Itu untuk kendaraan bermotor. Gimana untuk tanah dan bangunan Mas Efe? Untuk tanah dan bangunan itu diisinya sesuai dengan keterangannya paling sedikit ya. Ada alamat objek pajaknya, alamat objek pajaknya dan
mungkin luasnya juga bisa masuk. Oh, semakin detail semakin baik tapi gitu. paling sedikit sih ada alamatnya aja. Oke, siap. Kalau NOP mau dicantumin boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi kan paling sedikit Paling ada sedikitnya cukup alamatnya. alamat gitu ya. Benar. Kalau misalnya mau detailin juga nggak masalah. Nggak masalah. Oke, lanjut Mas Iqbal. Lalu untuk PKP yang melakukan penyerahan BKP kepada pembeli BKP di kawasan perdagangan bebas, itu jenis barang yang dicantumkan itu sesuai diisi dengan nama BKP sesuai dengan keadaan sebenarnya. Lalu ada kode harmonizer, lalu ada postarnya sesuai buku tarif Pabeanan Indonesia. Oh, berarti sekali lagi itu ya harus sedetail itu ya. Jadi ada kode HS-nya, HS code-nya itu ya. code-nya, lalu ada postar, ada HS code-nya atau pos tarif sesuai dengan buku tarif tarif Pabeanan Indonesia. Oh, itu yang dipegang sama BC ya? Oh, ya. Oke, siap. Nah, udah jelas berarti ya kawan pajak ya, itu tentang ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di Per 11 ini. Nah, kita lanjut nih, gimana tentang pasal 36 Mas Iqbal ya? Tentang keterangan satuan mata uang dalam faktur pajak. Boleh dong dijelaskan? Ya, jadi Mas Epe, untuk faktur pajak itu harus dibuat menggunakan mata uang rupiah. Harus dibuat menggunakan mata uang rupiah. Lalu convert dulu berarti. Benar, ketika emang ada transaksi yang menggunakan mata uang asing, harus di-convert dulu menjadi rupiah. Di-convert menjadi rupiah, terus kursnya mengikuti kurs KMK yang berlaku pada tanggal tersebut. Iya, siap. Jadi nggak boleh asal-asalan nih ya. Jangan sampai salah tulis nilainya yang ada di situ. Wah, nilainya kok 112 rupiah, padahal dia kan harusnya dolar, harus dikonvert dulu ke rupiah. Nah, ini jangan sampai kejadian ya kawan pajak, amit-amit gitu ya, supaya nggak salah dalam pembuatan fakturnya. Jadi emang dibuat faktur tanggal 12 Februari, berarti kursnya tanggal 12 Februari. Oke, itu sudah ada di KMK ya, Mas? Ada di KMK ya, tinggal dicari. Oke, siap. Nah, sekarang kalau tadi sudah dijelaskan tentang, kita bisa bilang latar belakangnya gitu ya, Bal ya. Nah, di sini kita akan coba ke pasal 37 tentang kode dan nomor seri faktur pajak. Kita akan jelaskan nih kode ini untuk apa, kode ini untuk apa gitu ya, Bal ya. Monggo, silakan. Jadi Mas Epe kan kode transaksi, kode faktur pajak ada 17 digit ya. Oke, 17 digit. 2 digit pertama itu adalah 2 digit kode transaksi. Kita jelaskan. Yang di awal. Benar. Lalu 2 digit kedua itu adalah kode statusnya. Ketika Statusnya normal itu dia 00. yang pertama kali dibikin. Iya, ketika ada pembetulan jadi 01. 1 sampai berapa kali itu ya. Dan 13 terakhir kode digitnya itu adalah kode faktur pajak. Untuk 2 digit kode faktur pajak pertama itu ada ketentuannya juga. Dan di versi baru diatur ada 10 jenis. 10 jenis. Benar. Kalau dulu kayaknya cuma 8 atau 9 gitu ya. Ada penambahan lagi. Ada tambahan di lagi. KPK. Nah, ini penting banget nih buat kawan pajak nih. Kita akan bahas satu persatu ya, Mas Iqbal ya. 01 untuk apa, Ya, Mas Iqbal? jadi kalau untuk 01 itu digunakan untuk penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Jadi kalau sebelum berlakunya PMK 81 ini kan Mas Epe kita bisa pakai 01 itu kan biasa ya. Nah, sekarang 01 itu digunakan lebih ketika ada PPNBM-nya karena kan tarifnya kan beda ya. Ya soal tarif itu. Jadi ketika emang kawan pajak punya faktur yang misalnya ada PPNBM-nya nih, pakainya 01 aja. Oke. Karena 12%. Oke, lanjut kita ke kode yang kedua. Apa itu, untuk siapa digunakannya? Jadi untuk faktur pajak kode 02 ini digunakan untuk penyerahan BKP JKP kepada pemungut instansi pemerintah. Nah, ini ya para bunda-bunda bendaharawan itu ya, instansi pemerintah ya. Transaksi dengan pemerintah itu pakai 02. Oke.
Terus untuk yang 03 sekarang, Bal. Oke, untuk 03 ini hampir sama dengan 02 dengan pemungut juga, tapi selain instansi pemerintah. Selain instansi pemerintah, Iya, misalnya kayak BUMN gitu, seperti itu. Oke, jadi di situ juga di breakdown juga ya. Iya. Untuk BUMN-nya itu berarti yang sudah ditentukan sama Kementerian Keuangan gitu ya. Oke. Oke, terus kita melangkah ke kode 04. Nah, sekarang ini yang paling banyak dipakai untuk transaksi biasa ya. Karena kan di PMK 41 ini kan kita pakai tarif nilai lain ya, 11/12 kali DPP. Makanya kita untuk transaksi faktur biasa itu pakai faktur pajak 04, yaitu digunakan untuk penyerahan barang kena pajak yang dasar penggunaan menggunakan nilai lain. Jadi untuk tetap mempertahankan tarif 12% itu, makanya pakai DPP nilai lain dan diakomodirnya di 04. Betul. Iya, kawan pajak ya. Kita lanjut ke kode 05 nih kawan pajak. Gimana Mas Iqbal? Ini digunakan untuk penyerahan barang kena pajak ya nilainya dipungut dengan besaran nilai tertentu. Biasa ekspedisi ya, nomor 21. Iya, itu diatur sudah untuk besaran tertentunya itu juga ya. Ada juga di pasal 9A. Oke. Nah, itu lengkapnya di situ ya kawan pajak ya. Terus untuk kode 06 nih sekarang. Untuk 06 ini digunakan untuk penyerahan barang kena pajak kepada turis asing yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negerinya kepada PAT. Oke. Itu untuk yang apa? VAT itu ya? Iya, VAT itu ya. Biasanya seperti itu. Adanya di bandara-bandara itu ya. Benar, iya. Oke, itu untuk yang 06. Sekarang kalau untuk yang 07, Iqbal. 07 ini digunakan untuk penyerahan BKP yang penyerahannya dilakukan mendapatkan fasilitas PPN seperti mungkin penyerahan ke tempat pendidikan. Kawasan pendidikan tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Hendra tadi. Lalu ada 08 ini digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN. Oke. Itu udah 08-nya udah. Sekarang kita ke 09. Nah, 09 nih misalnya ada perusahaan punya kendaraan bekas ini dijual kembali. Itu kan sebenarnya bukan untuk dijual sebenarnya. Setelah digunakan ini dijual kembali. Nah itu pakai faktur pajak 09 ini. Jadi faktur pajak 09 ini digunakan untuk penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Oh, jadi awalnya cuma buat aset gitu ya. Tapi ternyata kok dijual kembali, makanya pakai kode 09. Dan yang terakhir nih, udah yang kode nomor 10 nih, Mas Iqbal, gimana? 10 ini digunakan untuk penyerahan lainnya, yang PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak. Oke, siap. Ini aturan yang ditambahkannya tadi ya, kode nomor 10 ya. Jadi perlu diketahui juga ya buat kawan pajak tadi Mas Iqbal sudah spin juga ya kawan pajak ya, bahwa terdapat perubahan kode dari 01 ke 04 yang perlu dicermati ya. Jadi sejak berlakunya Cortex ini memang untuk mempertahankan tarif 12%-nya itu yang semula sebelum Cortex pakai 01 maka menggunakan 04. Dan untuk 01 ini untuk penyerahan yang terutang oleh PPNBM tadi Mas Iqbal udah bilang ya. Kalau 01 itu ya, identiknya untuk yang menyangkut PPNBM juga. Wah, pajak ini memang perlu dicermatin juga ya kalau pajak ya. Nah, soalnya kalau salah nanti nggak ada ngaruhnya sama bisa dikreditkan atau enggak juga gitu ya. Nah, sekarang kita melangkah ke pasal 37 Mas Iqbal tentang tanggal faktur pajak. Wah, ini banyak ditanyakan juga nih, gimana aturannya? Tanggal pembuatan faktur pajak itu merupakan tanggal faktur pajak dibuat. Dibuatnya itu kapan Mas Efe? Itu sesuai dengan tadi yang dijelaskan Mas Hendra. Pada saat penyerahan atau pembayaran, ketika emang pembayaran itu dilakukan terlebih dahulu. Mana yang terlebih dahulu terjadi berarti itulah saat pembuatan faktur dan tanggalnya tanggal sesuai dengan tanggal tersebut. Oke.
dipahami juga ya kawan pajak ya, supaya jangan sampai salah masukin tanggal. Benar. Nah ini apalagi udah lintas bulan, Iya. nah nggak bisa nih diakuin di masa Mei misalnya, transaksinya Mei tapi ternyata tanggalnya tanggal Juni. Benar. Gitu. Nah ini akan sangat krusial bagi pemberlakuan fakturnya juga ya. Oke kawan pajak, itu tadi tentang tanggalnya di pasal 37. Di pasal 38 kita akan membahas tentang keterangan-keterangan yang berlaku di PR 11 tahun 2025. Apa aja? Jadi di situ dijelaskan siapa sih penanda tangan faktur pajak itu, Mas. Jadi siapa tuh penanda tangannya? Penanda tangan faktur pajak itu bisa nama PKP orang pribadi tersebut atau pejabat pegawai yang ditunjuk oleh PKP tersebut. Jadi siapa sih pejabat pegawai yang ditunjuk oleh PKP yang bisa ditunjuk oleh PKP itu? Yang pertama adalah KTP yang yang penanda pajak itu adalah namanya yang harus tercantum dalam KTP bagi WNI atau paspor bagi bagian negara asing. Kedua, yang berhak menandatangani faktur pajak itu adalah namanya telah didaftarkan sebagai penandatangan faktur pajak. Nah ini penting nih, jadi nggak semua atau serta-merta pegawainya misalnya itu kalau dikasih wewenang tapi belum didaftarkan sebagai penandatangan faktur pajaknya, maka dia tidak berhak melakukan penandatanganan faktur pajak. Oke, siap. Lalu nggak cuma satu orang aja, bisa lebih dari satu pejabat atau pegawai yang berhak sesuai dengan yang ditunjuknya. Makanya di Kortek itu juga ada yang namanya pemberlakuan penentuan akses rule-nya itu ya, iya desainer atau drafter gitu ya. Makanya di situ ketika sudah didaftarin sebagai penanda tangan fakturnya, berarti jangan lupa di Korteknya juga dikasih rule tuh pegawainya untuk berhak menandatangani faktur pajaknya. Oke, siap. Itu tanda tangannya masih manual pada elektronik, Mas Iqbal? Faktur pajak kan bentuk elektronik sekarang ya, otomatis tanda tangannya itu berbentuk elektronik diwujudkan dalam bentuk kode otorisasi. Nah, makanya kita juga pengen ngingetin nih kepada kawan pajak, jangan lupa nih bagi PKP atau orang pribadi sekalipun ya untuk mengaktifkan atau membuat kode otorisasinya pada akun Kortek masing-masing gitu ya. Karena itu sangat berguna untuk mereplace format lama yang menggunakan tanda tangan manual untuk menjadi sebagai sebuah tanda tangan elektronik. Oke. Nah, ini pasti akan timbul pertanyaan gitu ya kawan pajak ya. Jika ada kesalahan, kapan nih harus bisa membuat faktur pajak pengganti atau bahkan pembatalan? Kapan itu? Jadi jika ada kesalahan pembuatan faktur pajak itu bisa kapan aja, selama emang belum dikreditkan. Ketika harus dikreditkan berarti kan harus poin pentingnya harus konfirmasi transaksinya untuk kembali tidak dikreditkan. Seperti itu. Berarti itu ya kawan pajak ya, bisa dilakukan kapan saja selama belum dikreditkan. Yang harus diingat juga ketika melakukan penggantian faktur pajak, nanti tanggal faktur pajak itu akan berubah sesuai dengan tanggal faktur pajak pengganti itu di uploadnya. Tapi kalau masanya tetap ya? Masanya tetap, hanya tanggalnya saja. Cuma tanggalnya itu kadang bikin rancu di kawan pajak nih. Ada beberapa kemarin yang sempat nanya, Mas, kalau misalnya bikin faktur pajak pengganti, otomatis nanti masanya ikut ke saya pas waktu ganti. Tidak seperti itu ya Bal ya. Nah, masanya masih tetap mengikuti faktur normalnya. Benar. Cuma tanggal fakturnya aja yang berubah menjadi tanggal pembuatan faktur pajak. Nah itu tentang pengganti ya kawan pajak ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pembatalannya. Jadi faktur pajak pembatalan ini dibuat ketika memang kesalahan itu terkait identitas lawan transaksinya, Mas Kevin. Ketika emang kesalahan itu mencakup kesalahan identitas lawan transaksi, itu tidak bisa dibetulkan, harus dibatalkan. Atau misalnya kalau transaksinya ternyata nggak jadi transaksi gitu ya, atau batal gitu ya, maka harus dibuatkan faktur pembatalan.
Terus itu kan penggantian atau sama pembatalannya itu kan melalui Cortex nih. Nah, ada nih yang bertanya juga, gimana kalau misalnya yang masih menggunakan e-faktur desktop itu, Bal? Jadi untuk penggantian faktur pajak masih bisa menggunakan faktur desktop. Namun untuk pembatalan itu hanya bisa di Cortex saja. Seperti itu. Ini yang membedakan ya penggantian sama pembatalan. Benar. Kalau penggantian, misalnya kawan pajak masih menggunakan e-faktur desktop yang kita tahu masih diperbolehkan, masih bisa. Gitu ya. Nah itu dirubahnya boleh menggunakan e-faktur desktop ataupun Cortex. Tapi kalau pembatalan itu mutlak harus melalui Cortex. Ya, gitu ya. Dan tentunya ada tambahan nih buat kawan pajak semua, untuk penggantian maupun pembatalan lawan transaksi harus ACC dulu nih. Benar. Ketika dilakukan penggantian atau pembatalan. Jadi nggak bisa satu pihak mengiyakan gitu, tapi lawan transaksinya harus tahu juga. Iya, harus tahu. Harus meng-ACC juga apa yang dilakukan penggantian maupun pembatalan. Nah, jadi kawan pajak ya, sekarang ada timbul pertanyaan baru lagi nih Mas Iqbal. Alamat faktur pajak pembeli tidak lengkap, misalnya tidak ada nama kabupaten atau provinsi, itu gimana? Oke, jadi yang pasti untuk pembuatan faktur pajak itu pastikan nama, alamat, NPWP itu sesuai dengan NPWP-nya dia atau surat SKT-nya dia. Surat keterangan Iya, terdaftarnya. SKT-nya dia. Jadi ketika emang itu nggak sesuai, coba minta keuangan transaksinya. Keuangan transaksinya disamakan, karena kalau menurut saya jika nggak sesuai dengan NPWP atau SKT, itu bisa dianggap nggak sah faktur pajaknya. Waduh, ini bisa masuk di perisaannya nanti ya, Bel ya. Bisa di take out malah dianggap tidak lengkap atau tidak sah itu tadi ya. Salah pilih nitku kan salah alamat biasanya. Iya betul. Dipastikan benar ya kawan pajak yang misalnya transaksinya sama nitku yang 01, pas dipilih ternyata 02 gitu ya. Harusnya. Kan nggak nyambung. Iya. Gitu ya. Oke, itu. Nah, itu tadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan faktur di Per 11 tahun 2025. Nah, sekarang kita melangkah ke pasal 44-nya nih, Mas Iqbal. Kapan batas waktu untuk mengunggah faktur pajaknya? Nah, jadi kan udah diisi tuh, kapan batas uploadnya? Ya, jadi kan sebelum berlakunya PEK 11 ini kan disebutkan bahwa 15 hari ya Mas Efe? Iya, 15 hari 15 setelah masa pajak berakhir. Nah, sejak diberlakukan PEK 11 ini ada tambahan lagi Mas Efe. Jadi menjadi 20 hari. Ya, 20 lah, iya. ditambahin 5 hari lagi gitu ya, 20. supaya dapat extra time Benar. gitu ya. Jadi lebih leluasan untuk wajib pajak untuk membuat fakturnya. Jadi paling lambat itu dilakukan tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan faktur. Oke. Jadi ini kan diupload di Cortex-nya gitu kan, sampai ada muncul tulisan approved. Benar. Ya. Atau sampai timbul barcode-nya. Oh, sudah timbul barcode-nya, sudah dianggap sah gitu, sudah diupload, berarti lawan transaksi juga sudah menerima. Jadi ketika memang sudah ada barcode-nya itu, berarti DJP sudah menyetujui faktur tersebut. Sudah berhasil Benar. dibuat gitu ya. Ketika nggak ada barcode-nya itu dianggap tidak ada persetujuan dan dianggap bukan faktur pajak. Bukan merupakan faktur pajak. Nah, seru sekali ya Mas Iqbal ya, dari tadi kita udah nyerocos gitu ya tentang faktur pajak ini. Nah, sekarang saya nih akan melakukan pemberian kesimpulan nih. Saya akan berikan 3 poin nih untuk kawan pajak tentang Per 11 tahun 2025, poin pentingnya ya. Jadi kawan pajak, yang pertama nih, faktur pajak adalah dokumen elektronik sebagai bukti pungutan PKP atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, dan apabila terjadi keadaan kahar, maka faktur pajak tersebut dapat dibuat dalam bentuk formulir kertas atau hard copy. Dan yang kedua nih, PKP atau yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada end user tadi ya, yang eceran tadi ya, dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama penanda tangan penjual gitu ya. Terus yang ketiga, itu faktur pajak wajib dilaporkan dalam SPT Masa.
Itu 3 poin penting ya yang wajib diketahui nih kepada kawan pajak semuanya. Nah, jadi jangan lupa nih ada pesan sponsor juga ya kawan pajak ya tentang informasi perpajakan. Jangan lupa untuk sekali lagi jangan lupa untuk mengaktifasi kode otorisasi di akun Cortex-nya, baik yang pribadi atau yang badannya ya. Kalau yang lebih penting yang pribadinya ya, Mbak ya, sebagai pengganti tanda tanda tangan tangan elektronik ya, itu ya. siap-siap. Jadi pesan yang kedua, walaupun masih ada sekitar 4 bulan lagi nih, kami perlu nih kasih tahu ke kawan pajak semuanya untuk yang misalnya sudah bisa lapor SPT tahunan gitu ya, laporkan sesegera mungkin gitu ya. Jangan tunggu untuk lapor SPT di akhir batas lapor gitu ya. Karena apa ya, untuk traffic kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti gitu ya. Jangan sampai kita terjebak di traffic yang sibuk sehingga laporannya nggak tersubmit ya, terhambat gitu ya. Terus pesan ketiga nih, selalu waspadai adanya penipuan atau scam gitu ya, yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak kawan pajak, via email, via WA, via gitu telepon ya. ya. Selalu lakukan cross check data terlebih dahulu pada saluran resmi Direktorat Jenderal Pajak. Atau kalau misalnya mau tanya-tanya ke kita juga nggak masalah, bisa juga ya kawan pajak ya. Dan selalu ikuti perkembangan perpajakan terkini supaya kawan pajak juga tetap update nih dengan informasi perpajakan yang berlaku saat ini. Jangan lupa follow akun media sosial KPP PMA 5 nih. Nah, ini bisa ada banyak juga ya channelnya ya. Yang pertama itu ada Instagram. Instagram itu di KPP PMA 5, oke. Itu 5-nya pakai angka. Oh iya, betul. PMA. Terus yang kedua itu, sebentar saya agak nggak kelihatan nih, coba kawan pajak sebentar. Nah itu di FB tadi ya kawan pajak ya, di KPP PMA 5. Saya ulang ya kawan pajak ya, untuk Facebook itu akunnya KPP PMA 5 pakai angka 5-nya. Terus kalau di X gitu ya, kalau dulu kita bisa bilangnya Twitter gitu ya, di @KPP PMA 5 pakai huruf. Nah bedanya di sini. Terus kalau yang YouTube KPP spasi PMA spasi 5 pakai huruf ya kawan pajak. Kalau di Instagram tadi sudah disebutkan @pajak PMA 5-nya pakai angka. Ramaikan media sosial kita ya untuk stay update. Kalau misalnya kawan pajak ingin berkonsultasi lebih langsung gitu ya, bisa WA juga ke nomor layanan kita 0812 2848 3072. Wah, sudah lengkap nih informasi tentang faktor pajak ya kawan pajak ya. Nah, spill nih untuk episode berikutnya kita akan membahas tentang dokumen yang dipersamakan dengan faktur. Wah, ini pasti lebih nggak kalah menarik juga ya, akan dibahas juga, tunggu minggu depan ya kawan pajak ya. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya kawan pajak ya. Terima kasih atas atensinya yang luar biasa dari kawan pajak semua. Sehat selalu ya kawan pajak. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. PMA 5 ceria, cerdas, berintegritas, senantiasa teratas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.